teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Mei Mei, dalam Aku dan Dunia. Kali ini, saya akan membahas tentang asal-usul hantu kuntilanak yang bikin banyak orang ketakutan. Kuntilanak merupakan makhluk mistis yang sangat akrab dengan budaya kepercayaan masyarakat Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dalam beberapa tayangan industri pertelevisian atau cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, kuntilanak divisualisasikan sebagai makhluk jahat dan menyeramkan. Kuntilanak digambarkan sebagai sosok perempuan yang mengenakan pakaian panjang semacam jubah berwarna putih dengan rambut panjang terurai. Kekhasan lain dari makhluk yang dinamai kuntilanak ini adalah dari segi suara dan tertawanya yang dinilai menyeramkan. Akan tetapi, dalam beberapa tayangan serial film hantu di Indonesia, kuntilanak juga terkadang digambarkan menggunakan pakaian berwarna merah dan hitam. Pemberian warna lain dalam menggambarkan kuntilanak semakin memberi kesan yang menyeramkan, seakan menyimpan misteri di balik pakaian tersebut. Namun, pernahkah terpikir sebenarnya sejak kapan narasi-narasi dan penggambaran kisah kuntilanak ini mulai muncul dalam budaya masyarakat Indonesia? Kisah kuntilanak pernah dibedah oleh seorang antropolog kelahiran Jerman, Timo Duyle. Dalam artikelnya yang berjudul Kuntilanak, Ghost Narrative and Malay Modernity in Pontianak, Indonesia. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kuntilanak pertama muncul di kalangan masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat. Dikisahkan bahwa hantu kuntilanak muncul ketika adanya upaya mendirikan sebuah kota di antara pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada tahun 1771. Adanya upaya pendirian kota di lokasi tersebut oleh masyarakat yang dipimpin oleh Sultan Syarif Abdurrahim disebabkan sungai tersebut tonggak penting jalur transportasi. Karena alasan tersebut, akhirnya dilakukan upaya pembangunan sebuah kota di wilayah tersebut karena letaknya yang strategis. Dalam pembangunan kota tersebut, bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam sekitar, seperti batu dan kayu. Ketika para pekerja akan menebang pohon-pohon dekat sungai untuk bahan pembangunan, tiba-tiba muncul suara aneh melengking dari atas pohon yang tinggi menjulang. Adanya suara-suara tersebut kemudian membuat para pekerja ketakutan dan berlarian menjauhi sumber suara tersebut. Tidak hanya para pekerja yang diganggu oleh kuntilanak, para masyarakat biasa dan para nelayan pun menjadi sasaran gangguan dari kuntilanak. Rumor-rumor tentang adanya hantu kuntilanak yang kerap mengganggu pekerja dan orang-orang yang sedang berlayar di sungai kemudian sampai ke telinga Sultan Syarif Abdurrahim. Kemudian, Sultan Syarif Abdurrahim bersama pengikutnya memutuskan untuk mengusir kuntilanak karena dianggap sebagai roh jahat yang mengganggu masyarakat. Masyarakat setempat bersama Sultan Syarif Abdurrahim kemudian menyiapkan meriam untuk memerangi kuntilanak. Singkatnya, setelah ditembaki oleh masyarakat dengan meriam, akhirnya kuntilanak-kuntilanak pergi menjauhi lokasi kota baru dan berlari ke arah pedalaman. Setelah kuntilanak berhasil diusir,
Pohon tempat hantu itu berdiam kemudian ditebang dan digunakan untuk membangun masjid agung dan bangunan lainnya. Berdasarkan peristiwa serangan kuntilanak yang terjadi selama pembangunan, akhirnya kota tersebut diberi nama Pontianak. Pelabelan kuntilanak sebagai roh jahat semakin lekat dan berkembang ketika Melayu modern yang membawa agama Islam menafsirkan kuntilanak sebagai setan atau iblis yang memusuhi manusia. Bahkan, dahulu, masyarakat Pontianak masih melangsungkan tradisi festival tahunan menembakkan meriam sebagai simbol pengusiran kuntilanak. Selain kisah di atas, ada juga versi lain asal-usul tentang kuntilanak. Namun, berdasarkan cerita dari turun-temurun, kuntilanak biasanya digambarkan sebagai hantu wanita dengan rambut panjang yang menutupi seluruh tubuhnya dan mengenakan pakaian putih. Mereka sering dikaitkan dengan pohon beringin atau pohon besar lainnya dan diyakini muncul di tempat-tempat terpencil, kuburan, atau daerah yang sepi di malam hari. Salah satu versi cerita asal-usul kuntilanak yang populer adalah berkaitan dengan tokoh legendaris bernama Kuntilanak atau juga dikenal sebagai Sundel Bolong. Menurut cerita ini, kuntilanak adalah seorang wanita cantik yang jahat dan licik. Ia melakukan sihir hitam dan bersekutu dengan kekuatan gelap untuk mencapai keinginannya. Akibat perbuatan yang jahat, ia dihukum dan mati tragis. Setelah kematiannya, rohnya berubah menjadi hantu kuntilanak yang mengerikan, dan dia kembali untuk menghantui orang-orang sebagai bentuk pembalasan atau pengejaran roh. Cerita ini sering digunakan sebagai peringatan agar orang-orang menjaga perilaku mereka agar tidak melakukan hal-hal jahat atau bersekutu dengan kekuatan gelap. Selain itu, ada juga teori yang mengaitkan asal-usul kuntilanak dengan legenda tentang wanita hamil yang meninggal saat melahirkan atau akibat kematian tragis. Roh wanita yang meninggal dalam kondisi tersebut diyakini berubah menjadi kuntilanak dan mencari bayi atau anak-anak untuk dijadikan anak angkat mereka. Sebagai cerita rakyat dan mitos, cerita tentang asal-usul kuntilanak mungkin berbeda-beda tergantung pada daerah atau budaya yang menyampaikannya. Tetapi dalam semua variasi, hantu kuntilanak tetap menjadi salah satu ikon horor paling terkenal dan menakutkan di Indonesia. Nah, teman-teman, demikianlah video kali ini mengenai asal-usul kuntilanak. Jika teman-teman ada versi cerita lain, silahkan komen ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan dukung Meme selalu ya. Terima kasih.